Tanda seru, ledakan. Binatang buas yang berubah dari kabut hitam itu langsung bertabrakan dengan naga emas, dan aura menakutkan tiba-tiba bergetar di kehampaan. Aura yang menakutkan menyebabkan pemimpin Sekte Jiang dan orang lain yang berada jauh menjadi gelap. Pada saat tabrakan, naga emas itu hanya bertahan beberapa saat sebelum tiba-tiba hancur. Bagaimanapun, kekuatan Chen Ping masih belum bisa menandingi Qi Pei Jia, lagi pula, lawannya berada di alam kesengsaraan tingkat 8 dan dianggap sebagai master di alam kesengsaraan. Chen Ping masih sedikit lemah. Setelah binatang kabut hitam itu menabrak naga emas, ia hanya berhenti sejenak, dan nafasnya berkurang beberapa poin, dan kemudian ia masih berlari menuju Chen Ping dengan ganas. Melihat adegan ini, Master Sekte Jiang, Zeyan dan yang lainnya tersentak dan tidak bisa menahan keringat dingin untuk Chen Ping. Mereka tidak menyangka naga emas Chen Ping akan begitu rentan di depan Qi Pei Jia. Bahkan Zheng Nianan sedikit tercengang. Chen Ping, biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan, berani bertarung dengan biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan. Dan naga emas yang baru saja ditembus Chen Ping dikalahkan dalam satu pukulan, tapi ia masih sangat kuat jika bisa menahannya. Di mata Zheng Nianan, kekuatan Chen Ping bukanlah alam kesengsaraan tingkat kedua. Chen Ping sedikit mengernyit, dan kemudian sosoknya dengan cepat memudar menjadi kabur, lalu berubah menjadi bayangan dan mundur seketika, langsung meninggalkan tempatnya berdiri. Di bawah kaki Chen Ping, dua bola api perlahan menyala. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian api, dan nyaris tidak bisa menghindari pukulan Qi Pei Jia. Ledakan, sebuah kawah besar langsung meledak dari tanah, dan asap serta debu mengepul. Binatang itu berubah menjadi kabut hitam, melewatkan satu pukulan pun, tapi menatap Chen Ping dengan penuh semangat. Qi Pei Jia juga melihat sosok Chen Ping dengan acuh tak acuh, dengan cibiran di bibirnya, bahkan jika Chen Ping dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, dia bukanlah tandingannya. Qi Pei Jia sekarang memandang Chen Ping seperti kucing memandangi tikus. Meskipun Chen Ping lolos dari pukulan itu, hasil akhirnya tetaplah kematian. Ini tidak akan pernah berubah. Dengan pukulan ini, Qi Pei Jia menggunakan sikap yang menghancurkan, membuat Chen Ping sangat malu. Ketika Master Sekte Jiang dan yang lainnya melihat Chen Ping telah lolos dari serangan itu, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Zheng Nianan berseru, dengan keterampilan yang hebat, alam kesengsaraan tingkat kedua benar-benar lolos dari alam kesengsaraan tingkat ke-8. Dengan pukulan seperti itu, tidak heran aliansi penyegel iblis akan memberikan penawaran 100 tahun untuk mengeluarkan perintah pembunuhan. Kecepatan menghindar barusan, bahkan aku tidak menyadarinya. Zheng Nianan tidak bisa menahan tepuk tangan untuk Chen Ping meskipun pukulan Chen Ping sangat memalukan, bagaimanapun juga, itu sama dengan pukulan Chen Ping. Perbedaan kekuatan antara Qi Pei Jia dan Qi Pei Jia terlihat jelas di sini, bisa menghindarinya sudah cukup bagus. Qi Pei Jia menatap Zheng Nianan dengan dingin. Meskipun dia tidak senang dengan Zheng Nianan yang memuji Chen Ping, dia tidak berani membuat musuh sekarang. Dia hanya bisa membunuh Chen Ping dulu. Kamu hanya bersembunyi di sana-sini, apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari nasib kematian? Hasilmu tidak akan berubah. Kata-kata, Qi Pei Jia mencibir, lalu menutup telapak tangannya, matanya berubah suram, dan dia menggumamkan sesuatu. Mengaum. Binatang itu mengaum, lalu menyemburkan semburan kabut hitam sehitam tinta dari mulutnya yang besar. Kabut beracun ini seperti pedang tajam, langsung menuju Chen Ping. Kecepatannya sangat cepat, seperti bintang jatuh. Kemanapun kabut hitam lewat, gelombang bau tak sedap langsung muncul di tanah. Chen Ping tampak serius, lalu dia menggunakan langkah pengendalian tembakan secara ekstrim, dan dia terus mundur, namun, kecepatan kabut hitam ini begitu cepat sehingga Chen Ping tidak dapat menghindarinya. Mata Chen Ping sedikit menyipit. Dia tidak berani mengeluarkan busur Raja Dewa sekarang. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang Sekte Iblis Surgawi, dia juga tidak tahu Zheng Nianan. Dia tidak tergoda, tetapi ketika dia melihat Dewa Raja Gong, Chen Ping tidak menyadarinya. Bagaimanapun, busur Raja Ilahi adalah senjata terkenal di dunia para dewa. Berapa banyak orang yang kehilangan nyawa demi busur Raja Ilahi? Jika Zheng Nianan menjadi serakah saat melihat busur Raja Ilahi, Chen Ping akan benar-benar menjadi serakah, ditakdirkan. Qi Pei Jia sangat sulit untuk dihadapi, dan jika Sekte Tianmo ditambahkan ke dalamnya,
Chen Ping tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup sama sekali. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan dengan cepat mengkliknya di kekosongan beberapa kali, pola formasi yang terlihat dengan mata telanjang muncul, dan semua kekuatan di tubuh Chen Ping mulai beroperasi. Kemudian, nyala api muncul di antara alis Chen Ping, dan saat nyala api mengenai polanya, dinding api muncul. Api keemasan gelap membuat seluruh kehampaan menjadi panas, dan bahkan bebatuan di sekitarnya mulai mencair. Kemudian kabut hitam bertabrakan dengan dinding api yang baru saja diluncurkan Chen Ping. Ledakan, terdengar suara keras yang memekakkan telinga, dan dinding api dengan cepat padam di bawah kabut hitam, namun kecepatan dan kekuatan kabut hitam juga mulai berkurang. Chen Ping tahu bahwa dinding apinya tidak dapat menghalangi kabut hitam sama sekali, jadi setelah dinding apinya padam, dia segera menebas dengan pedang pembunuh naga. Dan sambil mengayunkan pedang, tubuhnya terus mundur. Tirai tipis menghalangi kabut hitam, tapi hanya dalam sekejap, kabut hitam menembus tirai tipis. Chen Ping mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa Qi Peijia terlalu sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak menggunakan busur Raja Dewa, dia benar-benar tidak dapat menghadapinya. Di bawah dua blok kabut hitam, kecepatan dan kekuatan turun drastis. Chen Ping tahu bahwa dia tidak punya cara untuk mundur, jadi dia memuntahkan seteguk darah. Kabut darah menempel pada tubuh emas abadi Chen Ping dan seketika diserap oleh tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Setelah esensi dan darah diserap, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan memancarkan sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya, dan lingkaran cahaya yang terlihat dengan mata telanjang muncul di sekitar Chen Ping. Chen Ping berteriak keras, memintanya menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan pukulan Qi Peijia. Semua nafas di tubuh Chen Ping meletus, dan bintang-bintang asli di ruang aslinya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Kabut hitam itu mengenai tubuh Chen Ping. Suara keras langsung bergema di seluruh sekte Tianmo, dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah. Master Sekte Jiang dan Zeyan mengepalkan tangan mereka dengan hati tercekat. Tubuh Chen Ping tiba-tiba bergetar, lalu dia terbang mundur, dan pada saat yang sama, kabut hitam menghilang seketika. Tanda seru, Chen Ping jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang besar sedalam lebih dari 10 meter. Batuan di sekitarnya runtuh, seperti akhir dunia. Melihat pemandangan ini, pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya menjadi cemas dan berlari sambil mengaum. Qi Peijia mengangkat sudut mulutnya, dan binatang yang terkondensasi dalam kabut hitam itu perlahan menghilang. Bertarunglah denganku, kamu masih tertinggal jauh. Qi Peijia mencibir setelah pukulan ini, dia tahu bahwa meskipun Chen Ping selamat, dia tidak akan pernah bisa bangun. Zheng Nianan juga menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas sedikit, itu adalah bakat yang bagus, tapi sayang sekali. Bahkan jika aku menerima pukulan itu sekarang, aku khawatir aku tidak akan mampu menerimanya. Zheng Nianan juga berada di alam kesengsaraan tingkat 8, tetapi pukulan Qi Peijia barusan benar-benar terlalu kuat, meskipun dia juga berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia tidak yakin bahwa dia dapat menahan pukulan itu. Pada saat ini, pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya telah berlari ke tepi lubang yang dihancurkan oleh Chen Ping. Melihat lubang yang kedalamannya lebih dari 10 meter, pemimpin Sekte Jiang, Zeyan dan yang lainnya berteriak. Tuan Chen, Tuan Chen. Namun, bahkan setelah berteriak beberapa kali, tidak ada respon dari Chen Ping, dan sosok Chen Ping tidak terlihat karena dia terkubur di bawah batu. Pada saat ini, Master Sekte Jiang dan yang lainnya panik. Mereka semua takut sesuatu telah terjadi pada Chen Ping. Bagaimanapun, pukulan tadi benar-benar menakutkan. Zeyan hendak melompat ke dalam lubang yang dalam untuk menemukan Chen Ping, tetapi saat dia hendak melompat ke bawah, dia menemukan bahwa batu di dasar lubang bergerak, dan kemudian Chen Ping keluar dari batu. Tetapi saat ini, tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan telah menghilang, pakaiannya compang-camping, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ini membuktikan bahwa meskipun Chen Ping tidak terbunuh oleh pukulan tadi, Chen Ping terluka. Tuan Chen, saya tahu Anda tidak akan mati. Ketika Zeyan melihat Chen Ping masih hidup, dia berkata dengan gembira. Bagaimana aku bisa mati begitu mudah? Orang yang bisa membunuhku belum lahir. Chen Ping menyeringai lalu melompat keluar dari lubang. Melihat Chen Ping belum mati, Qi Peijia sedikit terkejut,
tapi segera mencibir, kamu benar-benar mampu, dan kamu tidak akan mati seperti ini. Tapi tidak peduli seberapa cakapnya kamu tidak akan bertahan hari ini. Zheng Nianan kaget saat melihat Chen Ping masih hidup dan melompat keluar dari lubang sendirian, meski terluka, sepertinya dia tidak mendapat masalah serius. Tidak mudah membunuhku. Chen Ping menyentuh darah di sudut mulutnya, lalu mengeluarkan cambuk ajaib. Melihat Chen Ping mengeluarkan cambuk ajaib, Qi Peijia mencibir, sekarang saya tahu betapa kuatnya cambuk ajaib Anda, jadi jika Anda ingin menggunakan cambuk ini untuk melawan saya tidak akan membiarkan Anda berhasil. Setelah Qi Peijia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah hitam, saat darah hitam itu muncrat, Qi Peijia berteriak, iblis datang. Segera, seteguk darah hitam ini berubah menjadi monster humanoid. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Cambuk ajaib ini dibawa pada kultivator iblis dan dapat menyerang kesadaran spiritual kultivator iblis, bahkan jika ada baju besi di tubuhnya, itu tidak berguna. Kesadaran ilahi, cambuk ajaib tidak berpengaruh sama sekali pada monster-monster ini. Lagi pula, monster-monster ini tidak memiliki efek apapun. Tapi untuk menghadapi monster kental ini, cambuk ajaib tidak akan berguna. Melihat ekspresi Chen Ping, Qi Peijia tertawa keras dan berkata, hahaha, cambuk ajaibmu tidak ada gunanya kan? Apakah kamu lupa bagaimana kamu dipukuli dan melarikan diri karena malu olehku di medan perang antara dewa dan iblis? Chen Ping melihat ekspresi bangga Qi Peijia meskipun dia marah, dia tidak punya pilihan selain menggunakan busur Raja Dewa. Wah, meskipun kedatangan iblis ini sangat kuat, namun penuh dengan kelemahan. Orang ini benar-benar sia-sia. Dia bahkan belum mempelajari 1% pun dari apa yang saya pelajari. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Ketika Chen Ping mendengar Raja Iblis Ciyun berbicara, dia merasa senang dan menyingkirkan cambuk ajaibnya. Senior, tolong beritahu saya secepatnya apa kelemahan kedatangan iblis ini, lalu beritahu saya cara menghadapi orang ini. Saya baru saja akan dipukuli sampai mati. Jika aku mati, kamu bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Kesadaran orang lain tidak dapat menampungmu. Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Astaga, apa kau mengancamku? Raja Iblis Ciyun mengucapkan kata-kata kotor. Jangan berani, aku hanya mengingatkan senior. Chen Ping berkata cepat. Iblis ini takut pada api ketika datang. Apa kamu tidak punya apinya? Kata Raja Iblis Ciyun. Senior, meskipun iblis ini takut pada api ketika datang, jika saya menyerang dengan api, ia akan segera berubah menjadi genangan darah. Api pamungkas saya akan kehilangan efeknya, dan darah akan mengembun lagi nanti, dan tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Saat Chen Ping berada di medan perang antara dewa dan iblis, dia menggunakan api ekstrim untuk menghadapi monster humanoid ini, tapi tidak ada gunanya. Kemudian, dia menggunakan busur Raja Dewa untuk mendapat kesempatan melarikan diri. Selama darah masuk ke dalam tanah, itu tidak akan bisa mengembun. Apakah kamu mengerti maksudku? Tanya Raja Iblis Ciyun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia mengangguk berulang kali dan berkata, saya mengerti, saya mengerti. Dengan bimbingan Raja Iblis Ciyun, kepercayaan diri Chen Ping meningkat pesat.